di saya. Hari ini saya diundang oleh Stikes Allbros untuk menjadi pemateri pada acara PPKMB, pengenalan kehidupan kampus pelatih Allbros Pekanbaru tahun akademik 2001-2002. Ini semua anak baru ya? Apa jurusannya? Radiologi dan administrasi rumah sakit ya. Pertama tentu saya senang sekali bisa diundang di sini bertemu dengan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, ini calon-calon generasi bangsa yang akan datang. Apalagi Allbros ini juga punya unit usaha yang berhubungan dengan pendidikan adik-adik semuanya. Jadi bersyukur saja kalian jadi mahasiswa sini. Cuman satu kuncinya, serius belajar. Saya yakin yang bagus prestasinya, bagus pemahaman ilmunya, nanti pasti akan terbuka peluang untuk diterima di dunia kerja di institusi bisnis Allbros ini. Maka beruntung kalian dibandingkan Stikes yang lain. Belum tentu semua Stikes punya unit usaha. Kalau Allbros ini dia punya. Nggak pun di Pekanbaru, di luar Pekanbaru mereka punya 18 unit rumah sakit saja, belum lagi usaha yang lain. Jadi kuncinya belajar serius. Hari ini saya diberikan tema terkait masalah, judul dengan tema berkarakter menghadapi era digitalisasi. Kalau bicara karakter, ada yang tahu apa itu karakter? Ada yang tahu apa itu karakter? Hah? Jati diri, apa lagi? Apalagi? Apa? Jati diri, sifat, apalagi? Tingkah laku, ada lagi? Ya. Jadi semua yang dibilang itu benar. Adik-adik dalam pelatihan dari kemarin ya? Beberapa hari ini selain mendapat informasi juga membuka wawasan dan membentuk atau melatih keberanian mental dan kepercayaan dirinya. Sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut bukan hanya cerdas secara intelektual, ngerti, paham, expert dalam ilmu yang dipelajari, tapi juga punya kecerdasan emosional dan spiritual. Emosional apa? Kalau saya tanya jawab aja, mau benar mau salah itu cerita lain. Kenapa? Kenapa pentingnya menjawab? Kenapa pentingnya bersuara? Kenapa pentingnya bertanya? Kenapa? Karena segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal kecil. Kalau kalian melihat orang-orang percaya diri bisa ngomong di depan, di seminar-seminar daerah, seminar nasional, seminar internasional, semuanya dimulai dari bicara. Mulai dulu bicara. Karena kadangkala apa yang ada di otak dengan apa yang ada di mulut, yang dikeluarkan oleh mulut itu nggak sinkron, sebab nggak pernah dilatih. Tapi kalau dibiasakan bicara, ngomong aja. Pertamanya mungkin salah, mungkin diketahui orang, jangan takut. Jadi orang yang berhasil itu orang yang salah tapi diperbaiki. Orang yang nggak akan berhasil itu nggak berani ngomong, nggak berani berbuat. Tapi orang yang berani itu berbuat dulu, mau salah mau benar itu cara lain. Tapi dari kesalahannya itu dia belajar, dia ulangi, dia perbaiki, dan dia berbuat lagi. Jadi orang yang jatuh berkali-kali, orang yang sukses itu jatuh berkali-kali, berdiri berkali-kali, mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Itu istilahnya. Jadi orang yang nggak akan berhasil, ya orang yang nggak pernah mencoba. Jadi kalau saya tanya, jawab aja. Mau benar, mau salah itu cerita lain. Karena kalian masih dalam tahap belajar. Jadi karakter tadi apa? Satu-satu. Tadi apa? Sifat, jati diri. Ya, jadi karakter ini ciri khas individu, berkaitan dengan tingkah laku kita, sifat kita, perilaku kita. Sebagai orang Timur, apa yang dikenal? Karakter orang Timur itu apa? Kita Indonesia kan termasuk orang Timur. Apa karakter orang Timur? Ramah, sopan santun, murah senyum, tidak sombong, rajin menabung. Ya, ya. Jadi itu jati diri kita, dikenal orang Timur. Orang Timur tuh ramah tamah, suka bergaul, suka baik, suka perhatian. Nah, ini berkaitan erat dengan bangsa kita. Jadi bangsa kita Indonesia terkenal ramah. Kalau ada turis luar negeri datang ke Indonesia, kita kan cenderung
mudah bergaul. Bertanya, kalau kita bertanya ke orang, siapa namanya, di mana tinggalnya, alamat apa, kerjanya apa. Bagi kita orang Timur, orang Indonesia khususnya, itu biasa, ya kan? Pasti kenal orang, siapa namanya, kamu tinggal di mana, kerjanya apa, orang tuanya di mana. Kita bertanya seperti itu adat budaya kita, karakter kita. Tapi di luar negeri nggak seperti itu. Kalau baru kenalan, kalau tanya what's your, or mereka akan bilang not your business. Apalagi kalau tanya where you live, atau apa pekerjaanmu, mereka akan jawab not your business. Karena di luar negeri itu sifat individualismenya tinggi. Bertetangga itu bisa nggak kenal mengenal. Kalau kita nggak kenal sama tetangga, rasanya nggak asik, ya kan? Apalagi kalau anak tetangga itu ada yang cantik, ada yang ganteng, nggak kenal nggak asik rasanya, nggak enak banget rasanya kan kalau nggak kenal. Kalau di luar negeri itu mereka nggak peduli, makanya nggak kenal sama tetangga, karena di luar negeri itu individualisme itu tinggi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin. Jadi nggak ada tepo suliro seperti kita. Jadi karakter itu adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Karakter ini berasal dari bahasa Latin. Karakter berarti watak, tabiat, sifat, kegiatan, budi pekerti, seperti yang disebut-sebutkan tadi. Nah, karakter ini ada dua jenis. Ada karakter baik. Yang baik itu apa karakter baik? Tadi ini disebutkan jujur, santun, ya. Ini karakter yang baik. Jadi karakter itu ada dua, ada karakter baik dan ada karakter yang buruk. Yang buruk itu ya, kalau jujur lawannya jujur. Kalau ramah sombong. Kalau hemat boros. Apalagi? Apa? Baik, jam. Apalagi? Amanat, khianat. Apalagi? Jadi karakter itu ada dua. Bukan hanya bicara yang baik saja, tapi ada yang buruk. Makanya kok karakternya jelek ya? Artinya dia lebih condong kepada karakter jenis yang kedua. Anak ini karakternya bagus loh. Teman nyaman berkawan dengan temannya. Kenapa? Apa alasannya? Karena karakternya baik. Kenapa nggak nyaman? Karena karakternya nggak baik. Sekarang saya tanya, kamu kalau cari pacar yang seperti apa karakternya? Siapa namanya? Ilmi. Nah, Ilmi. Yang seperti apa? Baik. Nah, terus cantik itu bukan karakter. Soleha. Yang karakter itu inner beauty. Soleha. Soleha. Terus apa lagi? Masya Allah. Apa lagi? Itu aja, dua itu aja. Berarti kalau dua karakternya gampang kamu cari. Nggak susah carinya. Kalau yang cewek-cewek cari cowok seperti apa karakternya? Kamu siapa namanya? Sapana. Ah, Sapana. Ya intinya dia tuh soleh pasti kan. Ya. Itu Bentar, yang depan cari yang soleha. Ini cari yang soleh. Nampaknya sudah ada chemistry ini. Apa lagi? giat aja sih Pak. Ya. Keras. Ya. Terus nggak mesti kaya, yang penting giat. Oh, iya. Jadi jujur nggak perlu ya? Ya jujur ya perlu lah Pak. Ah, perlu. Apa lagi? Dan itu sayang sama ibunya Pak. Ya. Kamu nggak apa-apa jadi yang kedua ya? Iya apa kan sama ibunya Pak. Kasih tepuk tangan dulu. Cuman meskipun demikian, kalau kamu cari pacar, ya perempuan tuh karakternya beda dengan laki-laki. Mau karakter buruk maupun ataupun karakter baiknya itu beda. Sebab perempuan lebih cenderung pakai perasaan, bukan hati, perasaan. Makanya dia suka dipuji. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan, tapi puji aja. Bagi yang laki-laki nih ya, puji aja.
Walaupun kadang-kadang menyakitkan. Kalian puji aja dulu. Kalau laki-laki cenderung pakai logika. Jadi kalau laki-laki nanya ke perempuan, kamu lapar nggak? Nggak. Ya udah, nggak nanya lagi. Padahal dalam hati yang cewek ini tanya lagi. Nah, jadi kalau kamu punya teman atau pasangan, tanya aja, kamu lapar? Enggak. Masa ya enggak lapar? Enggak. Ayolah makan kita. Ya udah, ayo. Dah gitu. Padahal sebenarnya pengen dirayu. Jadi karakternya beda. Secara individu, perempuan dan laki-laki punya karakteristik yang berbeda, baik itu karakter baiknya maupun karakter buruknya. Jadi dipahami seperti itu. Jadi tentu kecenderungan kita cari kawan, cari teman, suka yang berkarakter baik. Pasti kita menghindari teman yang berkarakter buruk. Jadi karakter itu sifat individu kita, terutama yang berhubungan dengan entitas kita sebagai masyarakat, warga negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, nah, kalau bicara era digitalisasi, yang pertama kita bicara komunikasi. Apa pemanfaatan digitalisasi saat ini? Baik itu handphone, komputer, apalagi alat teknologi komunikasi sekarang? Apalagi? iPad, apalagi? Ya, fungsi yang pertama tentu komunikasi. Yang kedua untuk kegiatan seminar seperti saat ini kan termasuk alat komunikasi ini kan, rapat di sekolah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, sekolah lebih banyak, hampir 2 tahun ini offline, ya kan? Bukan, daring, ya kan? Daring itu melalui menggunakan teknologi digital. Kalau ini kan kita luring ini, tatap muka. Jadi perkembangan era digital teknologi ini teraplikasikan saat ini. Sebenarnya pola pendidikan daring ini di luar negeri udah jauh-jauh hari diaplikasikan. Bukan karena pandemi, tapi memang karena kemajuan teknologi, kemajuan berpikir. Banyak kampus-kampus di luar negeri itu, kalau kita ngambil kuliah ke luar negeri, ada yang kita nggak perlu ke kampus. Ke kampusnya kan daftarnya online, kita kuliah melalui online saja. Tinggal wisuda saja kita yang ke kampus. Banyak itu, mereka sudah memanfaatkan itu. Nah kita, kalau lihat sisi positif dari adanya pandemi COVID-19 ini, salah satunya adalah kita dipush negara kita untuk mengaplikasikan teknologi. Sehingga mulailah sekolah-sekolah menggunakan sistem daring. Walaupun yang tingkat SD, SMP itu kadang-kadang yang sekolah itu lebih banyak orang tuanya. Sebab anak-anaknya, apalagi yang SD ya, kasihan kita. Tapi ini adalah proses bagaimana teknologi ini dimanfaatkan dengan baik. Kemudian selanjutnya jual beli. Siapa yang tahu aplikasi jual beli? Apa? Satu-satu apa? Shopee. Kalau dari suara yang saya dengar, yang lebih banyak menjawab itu perempuan. Artinya? Hah? Artinya? Artinya? Nah, perempuan suka shopping. Makanya kalau cari punya pasangan, jangan pelit. Setuju? Kemudian selanjutnya jasa transportasi. Apa bentuk pemanfaatan digitalisasi dalam bentuk transportasi saat ini? Gojek. Ya banyak ya, ada Gojek, Grab, lain sebagainya. Kalau dulu ojek itu kan manual, trust kita nggak ada, karena kan kita naik ojek itu nggak kenal orangnya siapa, makanya banyak kejadian dilarikan, dirampok, apa segala macam. Sekarang dengan adanya teknologi, ada kepastian kita mau kemana, ongkosnya berapa, siapa drivernya, berapa lama perjalanannya, semuanya jelas dan bisa diikuti dengan mapnya, petanya. Artinya ini salah satu manfaat teknologi yang positif untuk kehidupan kita, khususnya dalam pemanfaatan transportasi. Yang ketiga, pinjaman online. Nah,
Ada yang memanfaatkan aplikasi ini. Di internet itu banyak bentuk pinjaman online tuh. Nah, ini caranya mudah, kadang-kadang hanya dengan syarat KTP saja. Tetapi belakangan ini kan jadi masalah sebab regulasi kita belum ada, regulasi yang regulasi yang menjamin ini baik untuk konsumen maupun perusahaan pemberi. Ini belum ada regulasi yang lengkap sehingga banyak trouble belakangan. Tapi permasalahan itu biasa karena mencari yang sempurna itu awalnya dari kesalahan. Evaluasi, perbaiki. Tapi paling tidak ini memudahkan ribetnya sistem keuangan di perbankan. Pinjaman online ini salah satu tantangan dan jawaban terhadap hal itu. Selanjutnya, nah, ketika komunikasi dimulai itu pertama awalnya face to face. Kita ketemu, zaman dahulu itu masih tatap muka ketemunya, komunikasi kita terbatas, jarak kita tidak bisa diatasi, hanya sifatnya kita ketemu langsung, interaksi langsung. Yang kedua, mulut ke mulut. Ketiga, melalui surat menyurat. Kalau sekarang nggak ada lagi ya. Ada yang pernah menggunakan komunikasi melalui surat? Masih ada sekarang? Nggak. Keindahannya beda pula. Zaman kami itu dapat surat itu, apalagi surat yang wangi itu beda. Beda sensasinya itu beda. Kalau sekarang kan udah lebih praktis, ada Android, ada WA dan lain sebagainya. Kemudian dengan menggunakan sandi, telegraf dan berkembang ke telepon. Saat itu yang paling bisa memutus jarak itu telepon, komputer dalam bentuk email. Kemudian muncullah ponsel, ada Android, mulai berkembang, ada SMS, selain telepon. Muncullah semakin berkembang teknologi itu telepon. Android ini bukan hanya bisa telepon dan SMS, tapi kita juga bisa video call, WhatsApp, bisa Zoom meeting, lain sebagainya. Jadi perkembangan teknologi ini memudahkan kita, memberikan kita kemudahan. Tetapi kenapa pentingnya tadi dari awal kita bahas karakter? Karena dengan karakter yang baiklah kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kalau kita berkarakter tidak baik, kira-kira pemanfaatan teknologi bisa nggak kita gunakan hal yang buruk? Bisa nggak? Karena teknologi itu nggak ada batas lagi, batas wilayah, batas negara, nggak ada. Semua terbuka. Maka begitulah pentingnya karakter. Ketika kita masuk dalam dunia teknologi seperti zaman ini, ketika kita tidak punya karakter, kita akan cenderung terseret kepada hal-hal yang sifatnya negatif.